Kembali ke fisika kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas mengenai momen inersia. Momen inersia. Nah, jadi momen inersia yaitu ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar. Nah, jadi ini dirumuskan dengan I mr kuadrat. Nah, kalau masanya 1, maka hanya mr kuadrat. Nah, itu ingat. Jadi kenapa di sini saya buat sigma? Nah, jika lebih daripada 1 gaya. M-nya massa, satuannya kilogram, R-nya jarak massa ke sumbu putar. Jarak massa ke sumbu putar. Ini satuannya meter. Berarti momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, jadi dari persamaan di atas kita bisa dapat simpulkan bahwasannya momen inersia itu bergantung kepada bentuk benda, kemudian massa benda, dan letak sumbu putar. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi momen inersia: bentuk benda, massa benda, dan letak sumbu putar. Nah, tadi di atas kita sebutkan bahwasanya I sigma mr kuadrat. Nah, kenapa tadi sigma? I sigma mr kuadrat. Nah, berarti kalau dia lebih daripada satu benda, mr 1 kuadrat tambah m2 r2 kuadrat dan seterusnya. Itulah maksudnya tadi kenapa ada tanda sigma di atas. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas momen inersia beberapa bentuk-bentuk benda. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup momen inersia yang sederhana. Oke, nah coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah partikel 0,1 gram bergerak mengelilingi sumbu Y dengan besar jari-jari 4 cm. Nah, benda tersebut berputar dengan percepatan sudut 1 radian per sekon. Tentukan besar momen inersia, momen gaya, kecepatan sudut detik kedua, dan kecepatan linier detik kedua. Oke, jadi di sini saya nanti coba mengingatkan kembali hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, coba kita perhatikan.
Nah, tadi sebuah partikel bermasa 0,1 gram. 0,1 gram mengelilingi sumbu Y dengan besar jari-jari 4 cm. Benda tersebut berputar dengan percepatan sudut. Ada percepatan sudutnya 1 radian per sekon kuadrat. Nah, tentukan besar yang A, besar momen inersia. Nah, jadi yang sederhana, yang soal yang A adalah momen inersia. Momen inersia adalah ImR kuadrat. Nah, 0,1 gram ubah ke kilo berarti kali 10 pangkat minus 3 dikali R kuadrat 4 cm ke meter minus 2 pangkat 2. Nah, berarti ini jadinya 10 pangkat minus 4, 16, 10 minus 4. Berarti momen inersianya adalah 16 kali 10 pangkat minus 8 kilogram meter kuadrat. Itu yang A. Kemudian yang B, momen gaya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, momen gaya itu apa? Torsi gaya kali lengan gaya. Nah, ada persamaan satu lagi, bahwasanya momen gaya itu adalah I kali dengan alfa. Nah, ini jadi kalian ingat bahwasanya momen gaya itu persamaannya ada 2, F kali D atau I kali dengan alfa. Nah, karena soal di atas diberitahu momen inersianya, maka kita pakai I kali alfa. Nah, momen inersianya di atas 16 kali 10 pangkat minus 8, 16 kali 10 pangkat minus 8 dikali percepatan sudut alfa 1 kali 1, berarti jawabannya adalah 16 kali 10 pangkat minus 8 Newton meter. Nah, yang C, kecepatan sudut detik kedua, di mana bendanya mula-mula diam. Oke, coba saya mengingatkan kembali. Bahwasanya pada gerak translasi maaf ya, agak lambat. Jadi pada gerak translasi ada persamaan rumus KLBB. Rumus KLBB bahwasanya
VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. Nah, jadi kalau pada GLBB dia ada VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T, atau persamaan kedua ST sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah AT kuadrat, atau persamaan ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2A kali ST. Nah, jadi pada gerak translasi berlaku rumus GLBB. Kalau dia tandanya tambah, berarti bendanya bergerak dipercepat. Tanda negatif, bendanya bergerak diperlambat. Nah, pada gerak rotasi, VT itu diganti dengan kecepatan sudut. Berarti VT jadi omega T sama dengan omega 0 tambah kurang A-nya pada gerak translasi, pada gerak rotasi jadi alfa, percepatan sudut. ST kalau pada gerak rotasi menjadi theta, omega 0 kali T tambah kurang setengah alfa T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat menjadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah kurang A-nya jadi alfa, ST-nya jadi theta. Nah, jadi inilah persamaan daripada gerak rotasi. Nah, kita mengingatnya dari persamaan gerak translasi yang di gerak lurus berubah beraturan. Oke, kembali ke soal sebelumnya. Yang ditanyanya, berapakah kecepatan sudut detik kedua? Bendanya mula-mula diam, berarti omega 0-nya 0. Nah, berarti omega T sama dengan omega 0. Nah, kalau awalnya diam berarti akhirnya bergerak, maka dipercepat. Kita gunakan tanda tambah alfa kali T. Nah, ini 0 tambah alfanya di soal 1 kali waktunya detik kedua. Berarti jawabannya adalah 2 radian per sekon. Nah, untuk yang D, berapakah kecepatan linier pada detik kedua? Yang soal C tadi. Nah, ingat, kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Nah, kecepatan sudutnya tadi telah kita jawab, dapatnya 2 dengan jari-jari lintasan 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,08 meter per sekon. Oke, sampai sini. Jangan lupa
dukungan like dan subscribe-nya. Bagi yang telah subscribe cukup sekali aja. Mohon dukungan klik like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.